Salam sejahtera, pemirsa Daily Wisdom yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam acara Daily Wisdom pada hari ini, dan semoga hikmat Tuhan selalu memberikan satu warna kehidupan kepada kita semua selaku anak-anak Tuhan yang membawa terang bagi dunia. Dan saudara, tema kita pada hari ini adalah tentang amarah. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, di sana dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang eksekutif muda yang mengendarai sedan mewah menuju luar kota. Nah, di dalam perjalanannya saat ia melewati sebuah perbukitan yang berkelok, ia melihat dari jauh ada sebuah truk dari arah yang berlawanan. Nah, ketika kemudian truk tersebut berpapasan dengannya di tikungan jalan, pengemudi tersebut kemudian agak melambat dan dia mulai membuka kaca jendelanya dan berteriak keras kepada si eksekutif muda yang berada di dalam mobilnya. Dan apa yang dikatakan oleh si pengemudi truk itu? "Kerbau!" Nah, eksekutif muda yang tadinya sedang mengendarai, kemudian dia menengok karena mendengarkan perkataan kerbau tadi oleh si pengemudi truk. Dan eksekutif muda itu menjadi begitu tersinggung, ia langsung juga membuka kaca jendelanya dan membalas dengan penuh emosi, "Kamu yang kerbau!" Dan ia terus memaki, "Dasar kerbau jelek, gak punya otak," begitu ya. Dan kemudian dia mulai tancap gas lagi dan kendaraannya melaju. Nah, saudara, tiba-tiba saat mobilnya melewati tikungan, dia melihat ada puluhan kerbau yang bertubuh besar yang turun dari perbukitan memenuhi jalan. Terlambat bagi eksekutif muda itu untuk menghentikan mobilnya. Akhirnya mobilnya menabrak seekor kerbau seberat 300 kilogram. Dan saat berusaha menghindari kerbau lain, mobil mewah itu malah terguling dan jatuh ke dalam lembah. Nah, saudara, ternyata teriakan sopir truk tadi bukanlah merupakan ejekan, tetapi justru adalah peringatan untuk si eksekutif muda bahwa ada kawanan kerbau yang akan melintas jalannya. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa ego seringkali menjadi bibit yang memicu emosi yang berujung pada amarah. Seperti kasus yang terjadi pada eksekutif muda tadi, penyampaian dalam sebuah bahasa komunikasi yang singkat untuk memberikan sebuah informasi ketika tidak dicerna dan diterima dengan bijak, terlebih ketika si penerimanya menganggap bahwa hal itu tidak layak, tidak sopan, dan kurang ajar, tentu akan menimbulkan sesuatu amarah yang ada di dalam diri. Padahal apa yang dikatakan oleh orang lain mungkin baik, tetapi karena dia berada di dalam satu lingkungan yang berbeda dengan sifat orang yang berbeda pula, maka tentu informasi yang disampaikan dengan kebiasaannya juga akan diterima oleh orang lain dengan berbeda pula. Dan kita bisa melihat area di dalam komunikasi itu sebetulnya area yang berbeda dan mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan di dalam lingkungan yang berbeda. Jadi tidak semuanya dapat disesuaikan dengan keadaan diri seseorang. Nah, ketika kemudian mungkin orang mulai menyamakannya, maka dia akan juga salah di dalam memahaminya. Dan akibatnya, jikalau dia tidak menyeleksi dan tidak memikirkannya, merenungkannya dengan baik,
akan dapat merugikan dirinya sendiri. Saudara, belajarlah bersabar dan mencoba untuk menyelami perkataan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus ini. Ya, saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Mengapa cepat mendengar? Dengan mendengar maka semua informasi akan kita terima, entah itu baik ataupun tidak. Namun untuk menyaringnya adalah kita harus memikirkannya, merenungkannya terlebih dahulu. Tidak cepat untuk merespon semua yang diterima. Oleh karenanya Yakobus mengatakan lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Di sini nyata bahwa yang dikehendaki adalah bagaimana seseorang mengendalikan emosinya dan juga bagaimana dia menunjukkan akan kedewasaannya. Amsal pun memberikan pernyataan sebagai berikut di dalam Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah, sebaliknya Yakobus juga memberitahu kita agar lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Karena dalam situasi yang menekan, ya, seseorang bisa saja menjadi emosional dan lebih melakukan banyak kesalahan, dosa, dan juga mungkin melawan Tuhan. Dan dengan respon yang terburu-buru dan dengan penuh kemarahan inilah kadangkala kita jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang ada. Mungkin inilah alasan mengapa Yakobus memberitahukan kepada kita di awal suratnya untuk berbahagia dan terus bertahan dalam ketekunan. Karena Tuhan memakai semua itu untuk menguduskan kita dan menghasilkan buah yang dikehendakinya di dalam hidup kita. Nah, saudara, hari ini hikmat yang kita dapatkan adalah kita belajar untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Karena dengan demikian akan membuat hidup kita menjadi bijaksana dan kita tidak salah di dalam mengambil setiap langkah-langkah ataupun hal-hal di dalam peristiwa-peristiwa yang kita jumpai di dalam hidup. Oleh sebab itu, tetap semangat dan jalani hidup dengan segala hikmat yang memberikan pencerahan kepada saudara. Salam Daily Wisdom, Tuhan berkati.